beberapa postingan Instagram, dan saya juga melakukan hal yang sama, adalah nonton The World of Marriage. Jadi ketika banyak banget postingan mengenai pernikahan gitu, The World of Marriage gitu ya, gimana sih pernikahan itu sendiri, dan akhirnya gitu saya keracunin juga sama Miss Ellie. Miss Ellie itu gurunya Handara sama Cesa, guru lesnya dari TK bareng sama Miss Ellie. Akhirnya saya tonton dong gitu kan. Memang lumayan ya, agak maraton di awal yang 1-6 gitu ya, terus bener-bener yang kayak terus berhenti nggak nonton gitu karena penasaran gitu ya udah, dan bener-bener nungguin seminggu 2 episode. Di situ tuh banyak banget sebetulnya pembelajaran tentang value hidup, tentang pernikahan itu sendiri. Lebih banyak bercermin dan kayak banyak banget kata-kata yang bener-bener direnungkan gitu. Of course gitu ya, ada yang namanya hidup itu kan balance, ada positif dan negatif, dan tergantung beberapa sisi. Sama seperti semua film lainnya. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong bener salah atau jahat baik gitu, itu kan relatif banget. Mungkin aja ketika kita jadi ngerasa orang baiknya gitu, atau misalkan kita jadi diri kita aja dan bener-bener ada egonya gitu, yang kayak ada orang yang kita rasa dia jahat sama kita, padahal mungkin untuk dia yang kita bilang jahat itu adalah ya kita yang jahat buat hidup dia gitu kan. Jadi ya itulah, jadi perspektif banget gitu kan. Dan dimulai dari yang adegan episode pertama itu yang kayak shock gitu ya, jadi yang kayak 18 tahun plus gitu kan. Wow, tapi ya itu that's a marriage life of course gitu ya. Jadi kalau emang agak tabu di sini itu saya posting akhirnya karena udah gregetan banget, terus kepikiran banget sampai kayak bener-bener ke bawah nggak bawa mimpi juga sih, cuma kayak kepikiran, akhirnya bikinlah konten ini banget, dan semoga semuanya berfaedah gitu ya. Intinya adalah pernikahan itu sesuatu yang gak gampang. Makanya kalau misalkan saya mau ya misalkan ketemu orang yang mau nikah gitu ya, kita ngobrol bener-bener kayak gimana sih mempersiapkan pernikahan itu nggak kayak misalkan ada laki-laki ada perempuan mereka nikah gitu ya, terus happily ever after, oke lah memang gitu kayaknya Cinderella banget gitu ya, bener, atau misalkan ada Snow White gitu, kayak fairy tale gitu. Jadi pernikahan itu yang paling penting adalah ya tadi, sama balikin lagi selalu yang saya bilangin adalah positive thinking, dan yang paling penting adalah komunikasi. Jadi ketika dimulai dari episode pertama gitu ya, kalau mau review ya there's nothing nggak ada yang sesuatu yang salah gitu, benar-benar there's nothing wrong. Ya pernikahan dengan suami yang sempurna gitu ya kan, terus anak gitu yang sempurna gitu, career juga oke. Jadi benar-benar dari 3 aspek, di personal, di family, terus career oke aja gitu kan. Biasanya juga kalau saya coaching itu saya pakainya itu, jadi satu ada kuadrannya adalah masukin tiga itu, gimana personal life, family, terus career gitu. Nah di episode pertama itu there's nothing wrong gitu kan, awal-awal gitu kan, terus udah gitu jeng gitu kan, mulailah gitu ya, dengan mungkin kalau ada yang pada nonton yang ada bawa gunting gitu ya, udah disiapin di belakang gitu, mau di stab gitu ya, kayak ngerasa kayak the world bener-bener kayak dunia tuh runtuh, kayak ngerasa teman deket gue gitu kan, terus suami sendiri gitu kan, kayak kebayang gak sih dunia yang asalnya pertamanya adalah sempurna ketika tahu gitu suaminya ada affair dengan wanita lain gitu. Dan itu kayak, dan wanita lainnya itu adalah lebih muda jauh gitu. Jadi itu juga jadi sorotan di beberapa banyak film Korea sekarang, pemeran perempuannya itu jauh umurnya lebih tua daripada pemeran laki-lakinya. Dan ketika memang pas beradu peran juga nggak ada yang kelihatan banget sih gap umur gitu. Makanya balikin lagi bahwa selalu saya bilang age is only but numbers. Jadi bener-bener yang namanya umur itu cuma angka gitu. Masalah kedewasaan itu kan kita yang milih gitu, mau jadi dewasa atau enggak gitu kan. Jadi ya belum tentu yang misalkan lebih tua dari kita lebih dewasa, atau misalkan yang lebih muda dari kita ternyata nggak dewasa, itu beda banget, beda antara umur sama kedewasaan itu ya nggak itu nggak bisa dijadiin patokan. Dibalikin lagi ke sini di episode awal itu ya, ngerasa kayak makanya kata yang paling egois adalah saya. Dan ketika si sayangnya datang adalah yang paling pertama saya suka bilang adalah introspeksi, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti semuanya udah qadar Allah. Yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu bukan menjadi takdirmu gitu ya. Jadi ketika tahu, kebayang dong gitu ya, yang asalnya semuanya baik-baik aja, nah ya gak ada yang salah gitu, tiba-tiba gitu kayak dunia rasanya runtuh, yang kayak saya hidup gimana, semua orang ngebohongin saya gitu, nggak ada lagi tentang kejujuran
most important things adalah lebih baik ditampar sama kejujuran daripada dicium dengan kebohongan. Walaupun bener namanya kejujuran itu mungkin menyakitkan banget gitu ya. Dan di film The World of Marriage ini jujur sumpah value-nya saya banyak banget. Yang pertama ada tadi tentang kejujuran itu penting banget gitu. Dan ya itu tadi nomor satu banget. Dan kalaupun memang akhirnya kita sebagai seorang manusia ya, it's me only human, jadi bukan ngejudge orang lain juga, saya akan ngomongin diri saya juga gitu. Jadi everybody in this world gitu has their own past, has their own sin gitu. Saya percaya banget semua orang punya masa lalu masing-masing dan kita juga punya dosa kita yang masing-masing gitu. Jadi ya gimana caranya tadi kita biar nggak kejebak di tempat yang sama lagi gitu, dan nggak ngulang kesalahan itu lagi, yang belajar dari kesalahan itu. Jadi hidup itu ya, tadi kan pernikahan itu kan ibadah ya, ibadah menyatukan dua hati, dua pikiran, dan yang paling penting tadi hatinya itu gimana, hatinya adalah ke Allah. Jadi pernikahan itu adalah ibadahnya gimana, dari berarti komunikasi sama Allahnya harus benar, udah gitu gimana komunikasi sama pasangan juga harus benar. Jadi nggak ada istilah kayak gini, saya udah nikah 10 tahun, saya udah nikah 5 tahun sama suami saya udah nikah 12 tahun sama istri saya, harusnya pasangan saya tuh ngerti dong apa yang saya mau. Hai guys, emangnya pasangan Anda cenayang? Emangnya pasangan Anda tuh bisa ngebaca gitu Anda maunya apa, pikiran Anda apa? Diomongin, pernah gak sih dikomunikasikan? Dan komunikasinya pasti yang gimana yang enak gitu kan. Jadi balik lagi ke zaman dulu deh, waktu pas belum nikah gitu. Gimana sih dulu yang kayak sering banget pengen kayak dibelai gitu kan, terus dicandain gitu. Jadi kayak bener-bener percikan api asmara gitu. Pernikahan itu mungkin ada yang taruhan, ada yang dijodohin, ada yang milih sendiri gitu kan ya. Untuk Anda semua, kita nggak bisa milih orang tua, kita nggak bisa milih anak kita, tapi Anda bisa milih pasangan. Jadi why not gitu, kalau Anda bisa memilih pasangan Anda, please gitu. Dan tadi memilih pasangan, menikah itu karena apa ya, karena kita cinta sama Allah, karena ini adalah bagian dari ibadah, bagian dari hidup, makanya kita nikah, bukan hanya sekedar mengejar hawa nafsu semata. Jadi yes, nikah kalau ada apa, ceng. Ketika tadi ya, pertama berada ada kejujuran, kedua tadi kita harus keterbukaan, komunikasi, selalu berpikiran positif gitu, dan apapun segala macam jangan pakai asumsi tapi langsung ditanyain gitu. Dan segala sesuatu tadi kalau dikomunikasikan dari awal, kita terbuka segala macam, mungkin nggak terjadi hal sesuatu yang akhirnya jadi ceng gitu kan, akhirnya kayak dikasih apa ya, kayak ada bom tiba-tiba gitu kan. Nah yang paling penting adalah dalam pernikahan itu sendiri, ketika misalkan udah terjadi sesuatu yang kayak gitu lah ya, akhirnya dia kayak the world of marriage gitu, temptation, yang namanya godaan gitu. Makanya saya suka bilang kita harus belajar istiqomah gitu ya. Bayangin, setan itu istiqomah banget untuk ngegoda kita gitu, ngegoda kita di titik lemah kita gitu. Terus yang di titik lemah aja, kalau dia kita udah bagus nggak akan digoda, yang lemah aja kita digoda sama setan, terus ya biar gini, ayo kesini biar ke jalan yang nggak lurus, bukan jalan yang sirotol mustaqim gitu kan. Jadi temptation pasti ada dalam hidup tuh, pasti ada mantan, ada masalah, ada tantangan ya kan, apalagi dalam pernikahan gitu. Jadi ketika misalkan sebelum kita menikah, rasanya calon suami saya tuh yang kayak paling ganteng, paling keren, paling segalanya. Istri saya juga kayak paling lucu, paling imut, paling ngegemesin. Oke, menikah, cing. Ketika udah nikah, ketika sudah dimiliki dan kita lupa akan rasa syukur, akhirnya gimana? Rumput tetangga selalu lebih hijau guys ya. Pas ngeliat kiri kanan, kiri ya, tiba-tiba ada bebek, kicik, bebek jalan depan kita juga jadi lebih cantik bebeknya gitu ya. Nah kayak gitu kurang lebih. Kayak kalau misalnya ngerasa tadi si rasa syukur yang nggak ada, ini gitu. Pas ngeliat kok dia jadi lucu gitu, kok dia jadi cakep, kok dia jadi ini. Kenapa sih ternyata pasangan saya tuh nggak ngerti saya banget? Kenapa sih pasangan saya tuh nggak tahu ngomongnya saya? Ini udah berapa tahun pernikahan kok rasanya nikah gini aja, udah kayak biasa gitu loh. Jadi ya udah datang pulang ngobrol makan gitu kan. Terus ya Anda kan sudah dewasa ya untuk membahas konten ini, mungkin harus dewasa juga ya bercinta gitu ya. Pokoknya makan tidur kan itu kalau otak reptil gitu kan, jadi nafsu kan, makan minum tidur gitu kan, reproduksi gitu, udah gitu kan, sekedar itu aja. Tapi ya tadi balikin lagi ke value, bagaimana otak mamalia kita untuk merasakan gitu. Ada otak reptil, ada otak mamalia, ada otak manusia. Gimana sih benar-benar balance, dibuat ada yang namanya akal, ada yang namanya syahwat, itu kan nafsu. Jadi otak reptil survival ke nafsu, lalu dibikinlah akal untuk mengendalikan nafsu itu sendiri. Jadi kalau kita benar-benar bisa ngebalance dan nanya lagi ke hati nurani kita gitu ya, kenapa sih bisa terjadi hal ini gitu,
kenapa bisa jadi pasangan orang lain malah bisa jadi lebih menarik daripada pasangan kita sendiri. Oke, wait ya, aku mau offin dulu. Ya, ada masuk notification dari laptop. Kenapa sih gitu pasangan orang lain jadi lebih bagus di mata kita? Sama aja sebenarnya mau benda mati atau benda hidup. Contoh handphone kayak misalkan belum punya gitu ya, kayak rasanya itu keren banget loh, bisa fitur ini nanti kalau misalkan di gelap itu night basi bagus gini keren. Oke, kita beli gitu ya, kita punya, terus kita melupakan rasa syukur tadi. Akhirnya gimana? Biasa aja gitu. Motor gitu ya, awalnya pertama-tama pakai keren segala macam, lama-lama udah deh biasa aja, ada yang baru lagi kok jadi lebih bagus lagi. Jadi bener-bener balikin tadi sih rasa syukur tadi, bener-bener mensyukuri apapun yang udah kita miliki gitu. Bener-bener yang dalam balikin lagi tadi kita lagi ngomongin tentang pernikahan sekarang ini adalah ya tadi kita kejujuran gitu. Jujur tuh ya balikin lagi, jujur itu adalah jujur ketika nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi jangan sampai manusia itu, saya juga ngomong ke saya diri sendiri, jangan kamu ngerasa ketika ada CCTV, ketika ada teman, ketika ada atasan gitu ya, ketika ada ya itu tadi polisi gitu baru gitu kita yang jujur gitu. Jadi padahal ada ilahi, ada Allah yang melihat dari mulai kita lahir, bangun, gitu ya, sampai kita nanti meninggal, untuk mata juga bener-bener semuanya Allah lihat gitu. Jadi itu jujur ya gitu. Jadi ketika saya udah bilang lagi tadi, iman itu turun naik, godaan itu pasti selalu ada, pasti. Jadi saya ingat banget kata satu yang mengguncang hidup saya adalah ketika di film The World of Marriage itu ada kata-kata suaminya itu ya, yang akhirnya bercerai dengan istrinya ini, berkata begini suaminya, mungkin ada yang belum nonton, kamu nggak mengerti perasaan, dia seorang laki-laki ya, kamu nggak ngerti perasaan gimana saya bisa mencintai istri saya waktu belum nikah ya, belum cerai saya mencintai istri saya juga mencintai selingkuhan saya apa wanita lain gitu. Jadi saya kamu nggak bisa ngerasain bagaimana saya mencintai dua orang secara bersamaan. Itu yang kayak oke, gitu ya. Tapi pasti ada kalau nanya lagi ke diri Anda sendiri lagi, kalau kita mau ngomongin lagi gitu ya, ngomongin lagi bener yakin gitu sama percis, tapi ada nggak sih yang lebih kamu sayang? Atau itu cuma ada godaan tertentu aja gitu? Ketika memang pas marriage-nya semuanya udah oke segala macam, terus kayak di zona nyaman, nggak ada apa, tiba-tiba ada tantangan, ada godaan, akhirnya ya udah gitu, temptation, akhirnya tergoda dan udah. Kenapa? Karena satu orang di film itu gitu ya, yang saya bener-bener saya kasih empati gitu, si istrinya akhirnya yang walaupun saya awalnya empati gimana ya, jadi saya lebih kayak ke pihak ketiga, ke suaminya, ke istrinya, semuanya yang kayak tetap semua ada, kalau kita ngomongin ada salahnya juga ada gitu. Yang paling kasihan akhirnya ujung-ujungnya adalah ketika anaknya. Jadi saya benar-benar belajar dari situ, dan itu tuh sebelum saya juga postingan banyaknya banget ya sebelum saya nonton The World of Marriage, karena memang banyak banget di dunia nyata saya udah coaching banyak orang atau ketemu banyak orang, kita ngobrol bahwa dalam pernikahan itu ketika berpisah, saya sering lah untuk bilang bahwa misalkan kalau saya pisah sama suami saya gitu ya, betul baik gitu, ya seorang istri akan bisa mencari suami yang lebih baik daripada suaminya yang terdahulu mungkin. Terus seorang suami bisa mungkin dia bilang saya bisa mencari istri yang lebih baik buat saya gitu ya, tapi sekarang buat anak ini yang terbaik buat jadi orang tuanya ya bapaknya, ibunya, udah. Dan kalaupun memang perpisahan itu nggak terelakkan, ya balikin lagi tadi, kita terima takdirnya gitu. Kayak memang sudah sampai di sini saja gitu pernikahan kita gitu, dan kita mungkin ini menjadi takdir, diterima. Tapi ini kalau misalkan belum terjadi gitu, karena benar-benar di film The World of Marriage itu regrets itu penyesalan di akhir gitu. Kayak misalkan kalau dari awal nggak akan ada cerita juga sampai nanti 16 episode sih memang. Jadi memang udah dibikin sama sutradaranya gitu. Mungkin ada juga di episode 12 yang pada heboh gitu kan, tiba-tiba kenapa ini udah pada pisah tiba-tiba secara nafsu gitu kan, mereka bersatu lagi gitu, apapun ya, mungkin karena rindu segala macam. Namanya juga pernah cinta ya guys, maksudnya, dan memang cinta itu tetap ada gitu, karena rasa sayangnya itu ketika sama mantan istrinya tetap aja, ketika dia udah nikah sama istrinya yang kedua ini tetap gitu, masih ada rasa sayang. Yalah berapa tahun sih pernikahan, apalagi udah punya anak segede itu, dan akhirnya
akhirnya anaknya yang jadi korban dari keegoisan orang tua gitu. Dan anaknya juga yang akhirnya confused, anaknya yang kayak banyak yang dan ya itu tadi. Dan saya juga banyak banget punya teman ya, bahkan sahabat saya sendiri yang bisa dibilang broken home. Itu balikin lagi, anak-anak yang broken home juga bisa yang tegar gitu, bisa juga mencari jati dirinya dan akhirnya positif malah jadi keren gitu. Tapi di film itu gitu ada ya satu sisi yang dilihatin bahwa ketika memang si anaknya ini jauh dari ibu bapaknya, dia sendiri, dia ngerasa confused, dia jadi kleptomania gitu ya, suka nyuri-nyuriin barang temennya. Terus dia jadi ya sebenarnya dia marah sama ibu bapaknya gitu. Ke orang dewasa dia juga bingung gitu, dia juga mungkin marah sama dirinya sendiri, dia segam. Jadi kayak pagi di episode terakhir ini kan memang lagi dibalik lagi ke ibunya gitu ya, untuk diambil lagi gitu. Jadi akhirnya ya jadi ya balikin lagi gitu tentang keegoisan itu. Kata yang paling egois adalah saya. Dan kalau pernikahan itu sebisa mungkin ujungnya adalah tadi ya, pertahanin apapun yang terjadi, karena temptation itu pasti ada. Karena ketika misalkan perpisahan yang terjadi, ujung-ujungnya pasti yang jadi korban adalah anak gitu. Jadi apakah benar gitu untuk mengikuti hawa nafsu untuk kayak tadi gitu, untuk meninggalkan pernikahan? Karena saya yakin banget pernikahan kita benar-benar yang harus ya kita jaga gitu. Akhirnya bikin konten ini juga saya nggak tahu ya apakah ini akan jadi gimana ke depan, tapi saya pengen aja sih sharing gitu yang saya dapetin di film itu gitu. Jadi gimana kita harus bersyukur sama apapun yang kita udah miliki, yang udah dikasih sama Allah, mau benda mati benda hidup, benar-benar disyukuri banget, benar-benar lagi lurusin lagi niatnya bahwa segala sesuatu kita lakukan karena ibadah kepada Allah gitu, dan ya karena mengharap ridho Allah. Terus gimana lagi tadi tetap balik lagi ke jalan yang lurus. Mungkin kita sempat maksiat gitu, nah, yuk kita benar-benar tobat di jalan Allah dan gak usah balik lagi ke maksiat gitu. Memang pasti setan akan selalu menggoda kita untuk ayo maksiat lagi gitu. Jadi kita benar-benar harus istiqomah, bismillah sampai hasama, benar-benar lurus gitu. Apalagi di bulan Ramadan gitu ya, di tempat kita ini sekarang di dunia bentar banget gitu. Jadi temptation pasti ada apapun gitu, di personal life, di family, di career gitu, pasti ada semua. Ini this is life, ini hidup perjalanan, gak mungkin lurus gitu. Apalagi ketika kita mau dakwah tuh mengajak ya, mengingatkan, reminder ke diri sendiri lagi bahwa ya di dunia ini bentar banget. Gimana sih kita bisa jadi manusia yang bermanfaat, manusia yang bisa memberi, manusia yang bisa sharing, bisa caring, yang benar-benar kita tuh pikirannya positif, pola pikir, pola sikap, pola perilaku, cita, rasa, karsa, dari mulai head ke heart, hand, itu benar-benar semuanya tek gitu ke Allah gitu. Benar-benar kita pelayanan terhadap Tuhan gitu, benar-benar memberi service to God apa. Jadi sama juga kita benar-benar melayani umat, orang-orang kita yang terdekat sama kita. Jadi ya ini yang bisa saya sharing di The World of Marriage itu, bahwa pernikahan itu nggak mudah, tetap harus kita tetap berjuang di pernikahan kita. Dan intinya adalah tadi komunikasi. Jadi kalau ada apa-apa segala sesuatu tolong dikomunikasikan. Komunikasi dengan gimana? Dengan cara yang enak, intonasinya enak, tonasinya enak, dengan kita lurusin niat lagi gitu. Jadi nggak tiba-tiba kamu kenapa sih kayak gini-gini, kamu sih nggak ngerti sama saya tuh ingin mengerti sama kamu, apa yang bisa saya lakukan biar kamu ngerti, bisa diomongin gitu. Atau misalkan kita introspeksi juga, gimana sih biar suami saya ngerti saya gitu. Jadi jangan, saya pengen banget nih anak saya jadi nurut sama saya. Oke, apa yang bisa saya lakukan biar anak saya nurut sama saya. Jadi yang benar-benar in control kita, jangan yang out control. In control, spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound. Jadi benar-benar yang in control kita yang bisa kita lakukan. Kucing aku Loki lagi sakit itu, jadi bukan yang gak bisa kita lakukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar rumah tangga ini baik, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi ibu yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi istri yang terbaik. Ya balikan lagi gitu, karena pernikahan itu gampang-gampang susah ya, maksudnya ya untuk mengembalikan si rasa cinta itu ya pasti ada gitu percikannya. Makanya kita misalkan pergi bareng lagi, sekarang nggak boleh pergi-pergi sih ya, di rumah bareng, cerita dari hati ke hati, sharing visi, sharing misi hidup, terus mungkin nonton bareng sesuatu yang berfaedah gitu, terus ngaji bareng, jadi kayak bareng makan bareng, sahur sekarang gitu, buka bareng, ngobrol aja semuanya gitu. Tiap malam mungkin kita bisa tanya suamiku, sayang gimana ridhonya sama bunda hari ini berapa persen, karena kan ridho Allah, ridho suami, nah gitu
gitu kan ya, enak banget lah. Dan kalaupun kita lagi ngebetein kayak misalkan saya juga moody banget ya kalau misalkan lagi menstruasi gitu, gitu kan. Ya itu tadi gitu. Jadi balikin lagi memaklumi, memahami gimana sih dalam pernikahan itu kejujuran, komunikasi, memaklumi, memahami, memupuk kembali rasa cinta kita, mengingat bahwa yang namanya pernikahan itu adalah ibadah kepada Allah, dan segala sesuatu di dunia ini ya nggak ada yang abadi, semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi selama kita semua sekarang masih dikasih nafas sama Allah, masih kita memiliki nyawa ini yang menyatu jiwa raga dengan modal paling berharganya adalah waktu. Kita masih punya waktu, kita masih bisa bernafas. Yuk benar-benar lurusin niat lagi, segala sesuatu kita lakukan karena untuk mengharap ridho Allah gitu. Kita menikah juga untuk menghadap ridho Allah, dan ya tadi kita juga memiliki keturunan gitu ya, punya anak gitu kan, itu yang bisa kita lakukan yang terbaik. Nah itu juga di The World of Marriage. Jadi ingat ada satu pasangan lagi juga sahabatnya, pasangan utamanya, ada lagi pasangan lainnya itu nikah bertahun-tahun gitu kan, dengan si suaminya juga sama suka punya affair gitu kanan kiri, ngelihatnya cuma ya udah gitu, mungkin nggak pakai cinta, cuman having one night stand lah gitu ya, nggak misalkan pakai perasaan. Itu juga nggak dikaruniai anak gitu, udah lama menikah nggak dikaruniai anak. Itu namanya ujian dalam hidup. Ada yang lama nggak nikah gitu kan. Di situ juga ada satu dokter juga yang perempuan, dia udah berumur lah ya, sudah dewasa, dan belum punya jodoh juga gitu, belum nikah. Jadi komplit banget. Di situ ada bener-bener dalam kehidupan kenyataan. Ada mungkin kan yang kalau misalkan udah umur berapa gitu, 35, 40 gitu kan, kamu perempuan kok belum nikah aja gitu. Nah itu juga ada di situ di film itu. Atau ada yang udah nikah terus nggak punya anak gitu, nggak belum dikasih momongan sama Allah. Itu juga ada di komplit banget di film itu. Jadi value-nya banyak, bahwa setiap orang punya mantannya masing-masing, punya masalah tantangannya masing-masing, ada ujiannya dalam hidup yang dikasih sama Allah untuk kita gitu. Ada yang udah nikah lama, kenapa kok belum dapat aja? Mungkin itu tadi yang menjadi takdirmu, ya tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu menjadi takdirmu, itu yang terbaik kata Allah gitu. Dan kita lakukan bisa ikhtiar gitu kan, kita ikhtiar baik-baik, tabung, kita berdoa segala macam gitu kan, itu gitu. Jadi yang di film itu tuh banyak secara kita juga, saya udah tua juga, emang secara umur gitu. Jadi benar-benar ngelihat banyak banget pembelajaran yang bisa diambil gitu. Dari ya terlepas apapun itu ya. Jadi di The World of Marriage menurut saya sih banyak value yang bisa kita ambil. Namanya juga film ya, film itu pasti berdasarkan kehidupan nyata juga. Dan di kalau kita bilang pelakor ya, jadi yang pihak ketiganya itu juga ketika sudah menikah insecure juga karena dia ngerebut suami orang gitu. Akhirnya dia juga insecure banget ketika si anaknya suaminya ini tuh diambil lagi sama ibunya. Dia ngerasa yang kayak, nanti suami saya bisa balik ke dia lagi gitu, saya kan abis ngerebut suaminya gitu. Sekarang dia ngerasa si istrinya ini, istri lamanya akan ngerebut suaminya dari dia lagi, kan dia insecure. Dia memulai sesuatunya dengan cara tadi merebut gitu, tanpa ya alam bawah sadar dia sadar gitu, ada satu pernikahan dia masuk yang seharusnya dia nggak masuk gitu. Jadi memang kalau kita udah tahu gitu, ada pakai ini dua cincin, yang ini bacaannya Andri, yang ini bacaannya Gina, jadi akhirnya dipakai dua. Ada ini yang waktu pas nikah, ini yang waktu pas nanyain mau nikah, yang dipakai dua. Jadi ya kalau udah jelas gitu, ada yang pakai cincin apalagi udah nikah, ya udah gitu, itu namanya udah tutup, udah nggak ada lagi, udah gitu. Jadi bener-bener kita istiqomah, kita perbaiki terus hubungan kita sama pasangan kita. Toh kalaupun sudah terjadi seperti itu gitu kan, karena yang si pasangan yang kedua ini, si istrinya akhirnya memaafkan lah gitu, memaafkan. Jadi memaafkan itu buat diri kita sebenarnya, bukan buat orang lain. Dan ya tadi mungkin kita maafin, tapi pasti nggak akan forgetting gitu. Forgiven yes, forgetting itu kayak ya, tapi kita harus tadi balikin lagi ikhlas tadi untuk terus mencoba untuk memaafkan diri kita atas kesalahan kita juga gitu. Terus kita juga minta maaf sama orang-orang yang telah kita sakiti gitu, dan kembali ke jalan yang lurus. Kita ubah diri kita, bukan jadi dengan kekuatan bulan akan menghukummu, bukan sih, nggak usah jadi Sailor Moon atau jadi Satria Baja Hitam, no gitu ya, atau jadi Kamen Rider. Enggak, kita benar-benar jadi diri kita sendiri
the best version of ourselves dengan memiliki growth mindset yang berpikiran bahwa kalau hari ini masih hidup harus lebih baik daripada kemarin, dan besok kalau masih hidup harus lebih baik daripada hari ini. Jadi growth, learning yang ditujukan adalah value, bukan cuma skor tuh ya menurut saya tangible banget gitu ya. Skor tuh jadi kayak misalkan punya nilai A gitu kan, dapat ranking 1, dapat nilai 100, ya itu benar-benar skor gitu. Tapi ya gitu, itu studying itu skor. Kalau learning value gitu, gimana kejujuran, gimana empati, gimana kerja sama tim loh. Ingat, pernikahan itu tim. Together, everyone achieve more. Tim, T, together, everyone, A-nya achieve more. Jadi suami istri itu tim, harus yang solid, harus yang setia, ya harus ngasih banyak cinta gitu. Jadi tim together, everyone achieve more. Jadi bersama-sama kita taklukkan dunia suamiku, bersama-sama mari kita penuhi dunia ini dengan cinta istriku gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi dan anak tuh akan ngelihat ibu bapaknya gitu. Anak kita nggak akan nurut apa yang kita mau, kamu ini dong, ayo dong nah gini enggak. Tapi seorang anak tidak akan luput untuk meniru ibu bapaknya, niru. Jadi kita jadi benar-benar contoh teladan buat anak-anak kita. Itu sih, jadi dimulai tadi suami istrinya kita baik-baik, ngobrolnya enak, anak juga melihatnya enak gitu. Dan itu bagaimana perjuangan girls ayo para muslimah sejati, tetap harus semangat, tetap bahwa apapun kita, mau setinggi apapun kita ya, mau S1, S2, S3 sampai STLR pun tetap gitu, ridho Allah, ridho suami, balik ke rumah pokoknya jadi yang tercantik terbaik buat suami gitu. Bener-bener pakai wangi-wangian di rumah, saya juga pakai parfum segala macam di rumah gitu kan. Suami saya lebih senang saya nggak dandan sih, tapi yang enak dilihat gitu kan, rambut juga yang rapih, yang ya gitulah gitu. Flirting sama suami, nggak apa-apa, suami sendiri bener ya, kita goda-goda, kita ini candain juga, sama suami juga suka candain gitu kan, bahasa Sundanya ngelek gitu gitu kan, kadang lucu-lucu. Jadi dibikin hangat, dibikin asik gitu sama anak-anak juga gitu. Saya juga sama Andara sama Cesta, gimana ya kita bener-bener ya namanya keluarga inilah gitu. Ketika WFH ini kerasa banget apa inilah keluarga gitu. Makanya pas nonton The World of Marriage saking boomingnya itu, akhirnya saya tonton dan akhirnya saya bikin review ini juga dan saya masukin ke YouTube gitu. Ya itulah gitu. Jadi banyak pembelajaran yang bisa diambil gitu. Karena ya seorang suami bisa nyari istri yang lebih baik, seorang istri bisa nyari yang lebih baik. Seorang istri bisa dapat suami yang lebih baik, lagi berpuluh-puluh kali lebih baik. Tapi ketika berpisah, anak yang akhirnya ujung-ujungnya kasihan jadi korban gitu. Anak yang jadi bingung kenapa kalian pisah gitu, kenapa nggak bisa bareng, toh dulu juga kalian bisa bareng, bisa bersama, kenapa nggak mengembalikan lagi rasa-rasa yang dulu yang pernah ada. Terus kayak lebih banyak, oke, kalau misalnya ada salah satunya yang ada yang salah gitu ya, introspeksi, bener-bener jangan ngulang lagi gitu. Karena ya kita harus tetaplah gitu, stick together sebagai tim ya, suami dan istri itu, untuk husband and wife, team together everyone achieve more. Dan ya tadi gitu, kita ngebikin surganya di dunia agar bisa nanti kelak kumpul lagi di surga di akhirat gitu. Oke, ini juga lumayan kan, hampir setengah jam ngomongin The World of Marriage gitu. Jadi itu tadi, gimana sih kejujuran, gimana komunikasi gitu, gimana kita keterbukaan, empati, gimana kita juga melibatkan ya banyak aspek, dibikin semuanya bahagia. Karena bahagia itu kita yang bikin gitu. Dimulai dari gimana kita bersyukur, kita belajar nerima, kita ikhlas apa yang terjadi dalam hidup kita perbaiki terus. Jadi kita perbaiki, never stop learning. Kita bisa beli yang namanya jam, semahal apapun jam, oke, jam, tapi kita nggak bisa namanya beli waktu. Kita bisa beli tempat tidur, tapi kita nggak bisa beli tidur, kecuali pakai akal bulus, beli pil tidur terus tidur gitu ya. Kita nggak bisa beli ilmu pengetahuan, no nggak bisa, kecuali kita tadi beli pakai akal bulus, akhirnya kita bisa beli sertifikat palsu, ijazah palsu, odong-odong, tapi kan beda gitu, nggak ada isinya, cuma sekertas gitu doang aja yang karena dibeli gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa beli buku, kita bisa ikut pelatihan gitu, tapi kita nggak bisa beli ilmu pengetahuannya. Kita bisa beli jam tangan, tapi kita nggak bisa beli waktu. Kita bisa beli tempat tidur, tapi kita nggak bisa beli tidurnya gitu. Banyak banget hal yang kita juga nggak bisa beli, yang namanya cinta gitu, nggak bisa menurut saya. Oke, seks bisa dibeli, tapi cinta enggak gitu. Apalagi cinta kepada Allah lillahi ta'ala, kita nggak bisa beli keluarga, nggak bisa guys, ladies. Kita
kita bisa beli rumah, kita bisa ngebangun rumah gitu ya, benar-benar house gitu ya, rumah, tapi home gitu ya, keluarga nggak bisa dibeli gitu. Dan jangan sampai ada penyesalan gitu. Kalau misalnya ada yang kemarin bilang teh gitu, malah kita deketnya malah sama temen yang akhirnya jadi keluarga, family gitu. Family is not about blood juga gitu, karena ada mungkin teman dekat kita, sahabat kita hari ini benar-benar ngerasa kayak di family gitu ya, kalsoku jadi keluarga ya, itulah gitu. Jadi balikin lagi soal about heart. Jarak kayak sekarang WFH ini pakai Zoom segala macam, pakai Google Meet, pakai apapun banyak banget, kita tetap jarak itu nggak berarti ketika kita bisa nyatuin hati. Kenapa suami istri depan-depanan bisa sampai tunjuk-tunjukkan, bahkan amit-amit ya bisa KDRT, bisa tonjok-tonjokan, kenapa? Karena hatinya berjauhan. Physically dekat tapi hatinya berjauhan. Orang yang jatuh cinta, coba yang satu di Sabah, yang satu di Merauke, tapi karena lagi jatuh cinta gimana? Hatinya berdekatan. Dan balikin lagi, hati yang berdekatan kemana? Hati yang berdekatan kepada Allah, cintanya kepada Allah dulu. Kita saling berdekatan hatinya karena Allah gitu. Yang dijaga itu ya, kalau jadi apa Agim ya, jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati pelita hidup ini ya, ilah ya lupa lah aku teksnya kayak gitu. Jadi ya it's all about heart, balikin lagi tentang ngejaga hati itu sendiri gitu. Jadi kita benar-benar yuk kita saling peduli menjaga hati gitu, dengan saling merasa memiliki, untuk berempati, semuanya ya, karena semuanya untuk mencapai ridho ilahi gitu. Semuanya cocok ya. Dan doain juga dong, saya pengen banget ngerealisasiin bikin buku gitu. Terus juga pengen itu sih buku gitu ya, dan mungkin juga ada satu buku kumpulan puisi gitu, karena kan saya juga anak sastra nih gitu ya. Ya itulah gitu, sebagai peninggalan legacy kalau saya meninggal setidaknya ada karya yang nanti insya Allahnya akan diwakafkan gitu. Jadi ketika udah produksi, udah balik modal segala macam gitu ya, ya udah gitu nanti diwakafkan si bukunya atau kumpulan puisinya, silahkan gitu, online gratis, nggak dijual gitu. Jadi ya atau bisa kita pikirkan lah kalau udah jadi, intinya ya itu gitu, ingin jadi manusia yang bermanfaat, semua orang juga pasti, dan saya juga menikah karena saya juga ingin lebih bermanfaat gitu, berusaha untuk jadi istri yang baik, berusaha untuk jadi ibu yang baik. Jadi ya balikin lagi, the word of marriage, pernikahan adalah perjuangan. Pernikahan adalah untuk mendapatkan ridho Allah gitu. Kita berjuang di pernikahan ini dengan jadi ya pejuang-pejuang yang tangguh, dengan mengedepankan rasa cinta gitu, hati yang tulus, dengan komunikasi lapang dada, pikirannya selalu positif gitu, jujur sama pasangan, dan apapun yang terjadi kalau ada kesalahan ya kita perbaiki dengan komunikasi dan jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin nanti ada selanjutnya next ini kan saya bagi nanti di Spotify juga, dan biar kalau mau denger cuma suara doang gitu sambil kayak diceritain, didongengin gitu ya bisa. Dan juga kalau misalnya mau ngeliat langsung ini bisa nanti di YouTube channel. Oke, yaudah semuanya tetap pokoknya dalam hidup ini terus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia ya. Ayo selamat berbahagia semuanya. Dan yang belum nikah karena ini the word of marriage, yang belum nikah saya doakan semoga semuanya ya, yang semuanya jomblo fisabilillah ya, semuanya pokoknya yang wanita, yang pria gitu ya, akhwat ikhwan, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah di bulan Ramadan ini. Sebentar lagi beres ya, moga-moga bisa menikah tahun ini, mendapatkan jodoh yang terbaik, yang soleh dan solehah, dan bisa membangun rumah tangga yang baik dan memiliki anak yang soleh dan solehah juga, dan kita semua bisa berkumpul insya Allah nanti di surga nanti. Oke, yuk semuanya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tagih check out. Oke, tambahan lagi dari yang the word of marriage ini ya, tadi pas ngelihat rekaman yang sebelumnya kepikiran bahwa ketika misalkan kita nikah gitu ya, habis melahirkan punya anak gitu, terus badannya jadi berubah gitu secara fisik, walaupun sebetulnya bukan masalah fisik ya, tapi masalah kenyamanan itu sendiri. Ketika kita bisa enak sama pasangan kita, sama teman kita gitu kan, rasa nyaman gitu, bukan dari fisik aja, tapi tetap gitu kita harus sebagai istri ngejaga fisik kita juga biar tetap enak dilihat, tetap nyaman, bersih lah gitu kan, tetap kita olahraga gitu, jadi tetap lah biar enak dilihat. Sama memang itu bilangin bahwa pernikahan itu adalah perjuangan. Jadi yang saya lihat di the world of marriage, ketika yang menjadi pihak ketiganya itu lebih muda gitu kan, lebih cantik, lebih menarik gitu kan. Jadi ketika si istrinya mungkin di umur 40-50, yang pihak tiganya itu umurnya 20 tahun gitu kan. Jadi memang itu yang harus
ya kita juga jaga lah, kita pikirin bahwa ya tadi pernikahan itu kan perjuangan. Itu sih mau nambahin sedikit doang aja, dan tetap semangat pokoknya. Yuk kita jaga pernikahan kita, the world of marriage. Pasti pernikahan itu nggak gampang, nggak mudah, tapi kita menikah juga karena